Mereka bilang pernikahan adalah hari paling bahagia seumur hidup. Tapi saat saya, Laras Kusumo, melangkah masuk ke ballroom Hotel Grand Merapi di pusat Yogyakarta dan diantar ke meja paling belakang tepat di samping pintu dapur tempat para pramusaji bolak-balik menyenggol sepanjang malam, saya langsung tahu opo artinya ini. Senyum manis Bu Lino Wijoyo saat berbisik pelan di telinga saya. Kami harus prioritaskan tamu penting dulu yo, Laras. Kamu kan keluarga dekat, hanya membuat semuanya semakin jelas. Ini bukan pernikahan. Ini medan perang, dan saya adalah target utamanya. Gelombang campakne berkilau di bawah lampu kristal. Tamu-tamu tertawa lepas mendengar toast yang tak bisa saya dengar dari pengasingan saya. Dan entah di antara denting gelas dan senyum paksa, saya menyadari bahwa segala pengorbanan saya selama 3 tahun merawat ayah tak berarti opo-opo lagi bagi mereka. Nama saya Laras Kusumo. Hingga 3 tahun lalu, saya punya kehidupan yang orang bilang sempurna. Di usia 34 tahun, saya adalah direktur komunikasi di sebuah firma desain interior ternama di Jakarta. Tinggal di apartemen loft dengan dinding bata ekspos dan pemandangan Monas yang indah. Punya Diko, pacar 5 tahun yang sudah bicara soal cincin, anak-anak, dan akhir pekan hiking di Gunung Merapi atau jalan-jalan ke Malioboro. Tapi hidup sempurna selalu hancur di saat yang tak terduga. Telepon itu datang Selasa pagi di bulan Maret. Suara kakak perempuan saya, Moyo, lembut sekali. Laras ibu dokter bilang agresif. Mungkin 6 bulan. 6 bulan jadi 4 bulan. Saya terbang pulang ke Yogyakarta. Setiap 2 minggu sekali, menyaksikan ibu, wanita yang mengajari saya membuat klepon dari nol dan tak pernah melewatkan pentas sekolah, perlahan memudar jadi sosok yang tak lagi saya kenal. Ayah lebih parah. Pak Budi Kusumo, tukang kayu ulung yang tangannya pernah membangun separuh furnitur custom di kota gede, tiba-tiba tak bisa memegang cangkir kopi dengan stabil. Setelah pemakaman ibu, saya berdiri di rumah joglo keluarga yang dibangun kakek buyut tahun 1924. Saya memandang ayah yang hanya menatap kosong. Adi, kakak laki-laki saya, sudah terbang kembali ke kantor konsultasi keuangan di Jakarta. Aku punya 3 klien besar yang nunggu, katanya sambil merapikan dasi Italia. Moyo kembali ke kelas 4 di Semarang keesokan harinya. Anak-anak butuh kestabilan setelah libur, katanya tanpa menatap moto Soyo. Tapi ayah butuh seseorang. Soyo kembali 2 minggu, koto Soyo podo bos di Jakarta. 2 minggu jadi sebulan. Sebulan jadi surat pengunduran diri. Diko berusaha mengerti di awal. Sementara kok, Soyo yakinkan dia lewat video call yang semakin pendek dan jarang. Menjelang Natal, dia berhenti menelepon. Soyo tahu lewat Instagram dia pacaran dengan instruktur yoga. Soyo tak menyalahkannya. Bagaimana Soyo jelaskan setiap pagi Soyo menemukan ayah di bengkel kayu, alat di tangan, bicara podo ibu seolah dia masih ode. Bagaimana gambarkan coro ayah lupa makan kalau Soyo tak meletakkan makanan langsung di depannya. Adi sesekali menelepon, selalu mulai dengan gimana sih bapak, lalu langsung keluh soal volatilitas pasar. Moyo kirim resep masakan gizi duko lewat chat, tapi tak pernah datang memasak sendiri. Rumah joglo jadi dunia Soyo. Lantai kayu jati yang berderit, jendela bambu yang berangin, dapur tempat apron ibu masih tergantung. Bengkel tempat ayah perlahan mulai berkarya lagi. Soyo hafal obat-obatannya, janji dokter, acara Rabu malam kesukaannya. Soyo freelance tulis copy website di meja dapur saat ayah tidur siang. 18 bulan berlalu sebelum ayah mulai tersenyum lagi. 2 tahun sebelum dia bicara soal mungkin ke pusat kegiatan lansia ikut tari tradisional. Di situlah dia bertemu Bu Lino Wijoyo. Dia kehilangan suami 3 tahun lalu, cerita ayah sambil makan opor ayam suatu malam, senyum malu-malu di bibir. Dia paham rasanya.
Saya ingin bahagia untuknya. Saya berusaha. Saat ayah bawa dia makan malam pertama kali, saya hidangkan piring Cino ibu dan ngobrol kecil soal pekerjaan lamanya di agen properti. Bu Lino sangat sopan. Bob rambut perak rapi, kardigan konservatif, tipe wanita yang pasti punya pendapat kuat soal etiket ucapan terima kasih. Tapi ada sesuatu di matanya saat memandang rumah joglo ini yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Bukan kagum atau penasaran. Itu perhitungan. Seolah dia sedang mengkatalog setiap ukiran kayu jati, setiap lantai asli, setiap detail arsitektur joglo yang bikin pengembang properti berliur. Ayahmu bilang kamu tinggalkan karier bagus di Jakarta buat pulang, katanya saat minum kopi, nodo suaranya seolah saya suci atau bodoh. Keluarga nomor 1, jawab saya. Senyumnya tak sampai ke mata. Betul sekali. Begitu setia. Dalam 6 bulan, Bu Lino berubah dari tamu makan malam sesekali jadi kehadiran tetap. Setiap pagi bawa muffin segar dari pasar Beringharjo, tinggal sampai makan siang bantu bersih-bersih, dan menginap sampai malam, mengelus tangan ayah dan mengingatkan minum obat malam. Obat yang entah kenapa dia selalu ingat lebih baik daripada saya. Dia luar biasa, koto Adi saat kunjungan langko, melihat Bu Lino menyusun obat ayah ke kotak mingguan rumit. Lihat betapa bahagianya bapak sekarang. Memang bahagia. Ayah tertawa mendengar cerita Bu Lino soal klien susah di mosok agen properti, ajak dia tari di pusat lansia, bahkan mulai kerjakan kotak perhiasan di Bengkel. Kayu jati dengan sambungan dovetail rumit. Ini buat Lino, koto ayah sambil usap permukaan halus. Menurutmu dia suka? Indah sekali, Pak. Tapi bahagia dan percaya itu dua hal berbeda. Bendera merah pertama datang saat saya mendengar Bu Lino bicara di telepon di kebun belakang. Rumah joglo ini sojo bisa laku 3 miliar, mungkin lebih kalau ke pengembang yang tepat. Rumah-rumah joglo tua di kota gede ini tambang emas kalau tahu coro marketingnya. Saat saya konfrontasi, dia tertawa santai. Oh Laras, aku bicara soal rumah lomo Pak Henderson di jalan sebelah. Kebiasaan kerja dulu, sekali agen properti selalu mengukur nilai bangunan. Moyo langsung percaya saat Bu Lino ulangi penjelasan itu di makan malam minggu. Kamu paranoid, Laras. Gak bisakah kamu bahagia ayah nemu teman hidup, katanya sambil bantu cuci piring. Bu Lino selalu bicara soal nilai properti. Tapi dia bikin ayah tersenyum lagi. Saya berhenti. Rumah ini memang layak miliaran. Tapi saya ingat tatapan Bu Lino podo lemari Cino ibu. Adi lebih antusias dukung Bu Lino. Dia mulai datang tiap bulan, selalu punya waktu ngobrol panjang kopi dengan Bu Lino saat saya ke pasar atau antar ayah ke dokter. Mereka berdua bungkuk di laptop Adi. Bu Lino angguk serius saat Adi jelaskan strategi investasi. Cuma bantu dia paham rekening pensiun ayah, koto Adi saat saya tanya. Mereka sudah pacaran 8 bulan dan ayah 72 tahun. Di usia segini nggak boleh buang waktu. Pengumuman pertunangan datang saat lebaran. Bu Lino pakai berlian sederhana. Cocok untuk pernikahan kedua di usia kami, katanya. Adi angkat toast pertama. Moyo usap air mata bahagia. Saya paksa senyum dan bertanya-tanya kenapa Bu Lino sudah mulai sebut rumah ini rumah kita dalam obrolan. Kami rencanakan pernikahan musim semi, koto Bu Lino sambil genggam tangan ayah. Sesuatu yang sederhana tapi elegan. Mungkin di Hotel Grand Merapi, atau hotel bagus di pusat kota. Ibu dulu ingin perbarui ikrar di halaman belakang, di bawah pohon beringin, koto saya pelan. Meja jadi sunyi. Moto ayah berkoco. Rahang Bu Lino menegang hampir tak terlihat. Nah, kita nggak mau ulang masa lalu kan, katanya manis. Pak Budi pantas maju ke depan.
Malam itu, saat yang lain nonton sepak bola, saya temukan Bulino di ruang kerja ayah, foto-foto dokumen dengan ponsel. Dokumen asuransi, jelasnya mulus saat lihat saya. Pak Budi minta saya bantu urus semuanya. Kamu tahu laki-laki gimana soal dokumen. Tapi saya lihat hadir di satu lembar, akta tanah. Malam itu saya telepon Pak Budi Santoso, teman kuliah yang jadi pengacara hukum lansia. Bisa seseorang manipulasi lansia untuk serahkan aset. Lebih sering dari podo yang kamu kira, kata Pak Budi. Biasanya mulai dari rekening bersama untuk kemudahan, lalu surat kuasa medis. Sebelum keluarga sadar, aset sudah dipindah atau dijual. Ini soal ayahku. Mungkin. Percaya instingmu, Laras. Kalau terasa salah, pasti salah. Dokumentasikan semuanya. Jangan biarkan mereka isolasi dia darimu. Isolasi datang dalam banyak bentuk. Setelah Natal, Bulino mulai usul saya butuh medime, paksa antar ayah ke dokter sendirian. Kamu kerja keras sekali, sayang. Biar saya yang urus hal-hal kecil. Saat saya protes, ayah elus tangan saya. Lino benar, nak. Kamu harus keluar lebih sering. Tapi teman semua saya sudah pindah kota. Hidup saya menyempit ke rumah joglo ini. Saya mulai perhatikan hal-hal. Ayah pulang dari dokter bingung opo yang dokter bilang. Obatnya sering ganti, pil baru muncul di kotak Bulino yang dia jaga ketat. Opo ini yang biru, tanya saya pagi itu, angkat kapsul tak dikenal. Dokter sari resepkan untuk ingatan, kata Bulino tanpa angkat muka dari kopi. Kamu tahu ayah makin pelupokan. Saya tak tahu. Ingatan ayah justru membaik sampai akhir-akhir ini. Saat telepon dokter Sari Dirsub Sarjito, tak ada catatan resep baru. Situasi memuncak Februari. Saya pulang dari pasar, mobil Adi di halaman, suara dari ruang tamu. Masuk akal kok, kata Adi. Biaya perawatan tempat ini mahal sekali. Ayah bisa hidup nyaman di panti jompo bagus, masih ada uang buat jalan-jalan. Tapi ini rumah keluarga kita, kata ayah lemah. Makanya kita pastikan dijual ke yang menghargai, tambah Bulino mulus. Saya punya koneksi dari Moso agen properti. Bisa dapat harga tertinggi. Saya masuk dengan tas belanja masih di tangan. Odo opo ini? Rapat keluarga, kata Adi seolah saya bukan keluarga yang diundang. Bahas pilihan ayah. Pilihan ayah? Dia enggak kemono-mono. Laras, realistis dong, moyo ikut dari sudut, rupanya sengaja datang dari Semarang untuk jebakan ini. Kamu enggak bisa rawat dia selamanya. Dan dengan Lino di sini, saya letakkan tas keras-keras. Di mana kalian saat tagihan rumah sakit ibu? Saat atap bocor tahun lalu. Ruangan sunyi. Ayah pandang kami semua, kebingungan lebih pekat dari podo yang pernah saya lihat. Saya mau tidur, katanya pelan. Bulino langsung berdiri. Saya pegang lengan ayah. Saya yang antar. Saat naik tangga, saya dengar Bulino bisik ke Adi, dia terlalu posesif. Gak sehat. Malam itu saya mulai rekam segalanya. Setiap obrolan, setiap kejadian aneh. Saat Bulino buatkan ayah teh chamomile khusus untuk tidur nyenyak, saya simpan sampel. Saat dia paksa urus surat menyurat ayah, saya foto dulu. Saat saya temukan dia di bengkel periksa alat dan kayu, saya rekam dari pintu. Alat-alat vintage ini bisa laku mahal, gumamnya di telepon. Alat tukang kayu antik sangat dicari kolektor. Pagi berikutnya ayah tak ingat setuju rapat keluarga. Jual rumah joglo. Dia kaget sungguhan. Laras, saya nggak pernah. Ini rumah ibumu. Rumah kalian dibesarkan. Tapi sore itu, setelah makan siang dengan Bulino,
Dia usul mungkin tempat lebih kecil lebih mudah diurus. Saya telepon Pak Budi Santoso lagi. Saya curiga dia kasih obat. Tuduhan serius. Odo bukti. Sampel teh, obat yang dokter tak resepkan, dan kepribadian ayah berubah total setelah makan dengan dia. Terus kumpulkan bukti. Catat tanggal dan jam. Dan Laras, pertimbangkan opini medis kedua dari dokter luar pengaruhnya. 2 minggu kemudian, tetangga Bu Warsih tarik saya di pasar. Nggak mau ikut campur, tapi kemarin odo pasangan muda lihat rumah joglo kalian. Bu Lino yang antar, bicara soal potensi renovasi. Darah saya dingin. Ayah di rumah. Mobilnya pergi. Saya kira kamu tahu. Saya pulang ngebut. Rumah tak berubah, tapi di ruang kerja, akte tanah sudah di atas tumpukan dengan sticky note tulisan Bu Lino. Pak Budi tanda tangani untuk update asuransi. Malam itu saya konfrontasi. Kamu bawa orang asing ke rumah kami. Calon housekeeper setelah pernikahan, katanya mulus. Kecuali kamu rencana tinggal selamanya. Ancaman halus tapi jelas. Setelah pernikahan, ini akan jadi rumah dia, aturannya, dan saya tak akan diterima. Titik balik datang awal Maret, 3 minggu sebelum pernikahan. Ayah semakin kabut, sering lupa obrolan berjam-jam lalu. Tapi Selasa pagi itu dia berbeda. Waspada, cemas, hampir ketakutan. Laras, bisiknya genggam tangan saya saat sarapan, Bu Lino masih mandi. Odo yang salah. Saya merasa berkabut, seperti lihat hidup lewat kaca buram. Pak, ingat tanda tangan dokumen akhir-akhir ini. Wajah ayah pucat. Dokumen? Lino selalu kasih saya tanda tangan. Katanya untuk asuransi, untuk venue pernikahan, untuk saya lupa. Laras, kenapa saya tak ingat? Sebelum saya jawab, Bu Lino muncul di pintu. Kalian berbisik opo? Ayah nggak enak badan, koto saya. Saya bawa ke dokter Sari. Nggak perlu. Odo janji Kamis dengan dokter spesialis. Dokter spesialis itu nggak odo, koto saya datar. Senyumnya tak goyah. Tentu odo. Adi yang rekomendasi, spesialis geriatri. Potongan-potongan klik. Kunjungan Adi yang sering, obrolan pribadi dengan Bu Lino, minat mendadak soal keuangan ayah. Kakak saya sendiri terlibat. Siang itu, saat Bu Lino fitting baju pengantin, saya bawa ayah ke neurolog di Semarang, bayar tunai biar tak odo jejak asuransi. Tresari Pratiwi lakukan tes lengkap dan ambil sampel darah. Ayah Ando tunjukkan tanda gangguan obat, katanya pribadi. Fungsi kognitif sebenarnya bagus untuk usia, tapi odo yang menekannya. Gejala ini cocok dengan sedatif tertentu, yang tak boleh dicampur obat jantungnya. Odo yang ubah resep akhir-akhir ini. Calon istrinya yang urus obat. Wajah dokter gelap. Saya sering lihat ini. Penyalahgunaan obat podo lansia. Kriminal, tapi sulit dibuktikan. Saya pesan panel toksikologi lengkap. Sementara itu, kendalikan opo yang dia telan. Lebih mudah dibilang dari podo dilakukan. Bu Lino awasi saya seperti elang setelah kami pulang. Curiga kemono kami pergi, dia mulai siapkan semua makanan ayah sendiri, katanya latihan jadi istri. Dia bawa sake protein khusus, vitamin, selalu odo yang harus ditelan ayah. Saya selingkan saat bisa, tukar gelas saat dia tak lihat, sengaja tumpah minuman. Kejernihan ayah membaik di hari saya berhasil, memburuk saat gagal. Sementara itu rencana pernikahan dipercepat. Bu Lino pilih Hotel Grand Merapi, undang 200 tamu, kebanyakan teman dia, dan anehnya rekan bisnis Adi. Kenapa klienmu datang ke pernikahan ayah? Tanya saya podo Adi. Kesempatan networking, katanya tak tatap moto. Beberapa mungkin tertarik investasi properti.
Properti opo? Dia gelisah. Masa depan potensial sojo. Malam itu saya selidiki laptop Adi saat dia tidur di kamar tamu. Emailnya ungkap segalanya. Pesan ke Bulino soal potensi pengembangan rumah joglo, hitung margin keuntungan setelah bagi hasil, bahkan korespondensi dengan pengembang yang spesialis bongkar rumah bersejarah jadi kondominium mewah. Subjek 1 email buat perut saya mual. Retimeline setelah surat kuasa diamankan. Lampiran draft surat kuasa penuh, yang beri Adi kuasa penuh atas urusan ayah. Dalam kasus ketidakmampuan medis, baris tanda tangan kosong, tapi email lain usul mereka rencanakan ayah tanda tangan di resepsi saat emosional, dan dikelilingi saksi yang akan bersaksi dia kompeten. Saya forward semua ke email sendiri, lalu ke Pak Budi. Jawabannya langsung, ini konspirasi penyalahgunaan lansia dan penipuan. Kita harus bertindak sebelum pernikahan. Bisa dapat bukti lebih soal pemberian obat. Saya punya 2 minggu. 2 minggu kumpul bukti, lindungi ayah, hentikan pernikahan yang sebenarnya takeover perusahaan bergetuk romanso. Pagi berikutnya Bulino umumkan perkembangan baru. Ayahmu dan saya putuskan lebih baik kamu menginap di rumah, moyo malam sebelum pernikahan. Tak baik lihat pengantin sebelum upacara. Itu untuk pengantin pria, bukan anaknya. Tapi dia bilang nodo besi di balik sutra. Kami sudah atur. Moyo sudah nunggu. Mereka rencanaan isolasi ayah malam sebelum, mungkin untuk pastikan dia diberi obat dan patuh untuk tanda tangan. Saya senyum dan setuju, sudah rencanaan balasan. Bu Warsih jadi sekutu tak ternilai. Saya nggak pernah suka wanita itu, bisiknya saat saya minta awasi rumah. Ibumu pasti berguling di kubur lihat perempuan emas ini mengitari ayahmu. Saya beri kunci cadangan dan nomor Pak Budi. Kalau odo yang aneh, telepon langsung. Seminggu sebelum pernikahan saya buat persiapan akhir. Kamera tersembunyi di dapur dan ruang tamu, perekam audio dibengkel, sampel setiap obat dan suplemen Bulino kasih ayah, diberi label dan tanggal, dan yang terpenting, pertemuan dengan notaris lomo ayah, Pak Hadi. Dia kaget dengar soal surat kuasa. Pak Budi tak pernah sebut ubah rencana warisan. Katanya tinjau email yang saya cetak. Ini sangat tak biasa dan berpotensi kriminal. 3 hari sebelum pernikahan segalanya dipercepat. Pak Budi sudah bangun kasus metodis, konsultasi dengan polisi soal bukti. Laporan toksikologi Desari tunjukkan jejak benzodiazepin di darah ayah, penenang yang tak pernah diresepkan dan berbahaya campur obat jantung. Ini cukup untuk surat perintah larangan mendekat, kata Pak Budi di kantornya. Tapi kalau kita gerak terlalu cepat, mereka bisa klaim obat diminum sendiri atau ayah setuju. Kita butuh mereka buat gerakan terbuka. Pernikahan tinggal 3 hari, makanya kita biarkan terjadi, tapi kita siap. Malam itu saya temukan Bulino dan Adi di ruang kerja. Dokumen tersebar di meja. Mereka lompat saat saya masuk. Cuma finalisasi susunan kursi, kata Bulino mulus. Meski saya lihat dokumen hukum di bawah chart pernikahan. Saya harus di meja keluarga utama, kata saya main peran. Adi tertawa. Ruang terbatas, laras. Keluarga Lino juga harus diakomodasi. Tentu, kata saya, foto segalanya dengan ponsel pura-pura cat. Saya paham prioritas. Pagi berikutnya ayah tampak lebih bingung dari sebelumnya. Bulino buatkan smoothie sarapan khusus, vitamin untuk hari besar. Saya lihat dia minum, tahu saya harus biarkan ini terjadi, tapi benci setiap detik. Siang harinya dia hampir tak sadar. Saat Pak Hadi telepon konfirmasi wasiat, ayah bahkan tak ingat punya notaris. Mungkin kita tunda pernikahan, usul saya podo Bulino. Ayah kelihatan sakit. Matanya berkilat. Gugup pra pernikahan. Dia akan baik-baik saja Sabtu.
Malam itu saya jalankan fase selanjutnya. Saat packing untuk menginap wajib di Moyo, saya pasang gelang alarm medis di tangan ayah yang mirip jam tangan biasa. Itu pantau vital dan lokasi, streaming langsung ke ponsel saya. Saya juga bicara dengan Moyo yang hampir gagal segalanya. Lino bilang kamu paranoid akhir-akhir ini, kata Moyo saat saya tiba di rumahnya. Bikin tuduhan liar. Saya tunjuk email di ponsel. Wajah Moyo putih. Adi nggak mungkin. Dia kakak kita. Dia punya utang, kata saya. Investasi buruk, gaya hidup melebihi kemampuan. Dia butuh uang. Dan Lino janji setengah hasil jual rumah. Moyo ambruk di sofa. Saya kira dia cinta ayah. Dia cinta opo yang ayah punya. Opo yang kita lakukan. Biarkan mereka pikir mereka menang. Lalu kita ungkap di pesta mereka sendiri. Moyo ingin konfrontasi Adi langsung, tapi saya yakinkan tunggu. Kita butuh kejutan. Sebaliknya dia bantu persiapan akhir. Pak Budi akan datang sebagai pasangan saya. Tresari standby dengan rekam medis ayah. Pak Hadi sudah ajukan injunksi yang akan diserahkan kalau perlu. Pagi pernikahan, saya bangun dengan cat Bu Warsih. Bu Lino datang jam 6 pagi dengan Adi dan pria bersuit. Tipe pengacara, pesannya. Mereka bawa ayah ke ruang kerja. Dia kelihatan sangat lelah. Alarm medis tunjuk detak jantung ayah tinggi. Pola gerak tak stabil. Mereka mungkin paksa tanda tangan saat paling rentan. Saya telepon Pak Budi. Mereka gerak sekarang. Kita siap. Saya bawa 2 polisi off duty sebagai tamu. Begitu mereka tunjuk dokumen tanda tangan, kita gerak. Di rumah Moyo dia mondar-mandir gugup. Saya nggak percaya kita biarkan Laras masuk ke pernikahan itu sendirian. Saya nggak sendiri, ingatkan saya. Dan mereka harus percaya mereka menang. Perjalanan ke Hotel Grand Merapi terasa abadi. Parkiran penuh mobil mewah, rekan bisnis Adi, teman Bu Lino, orang yang tak ada hubungan dengan ayah, tapi banyak minat networking. Saya temukan ayah di ruang samping dengan Adi, tampak pusing dalam tuksedo. Laras. Dia raih saya, genggaman lemah. Hari ini saya menikah. Saya tahu, Pak. Gimana rasanya? Lelah. Adi bilang saya tanda tangan beberapa hal. Hal penting. Saya nggak ingat. Adi hindari mata saya. Cuma dokumen asuransi. Nggak usah khawatir. Tentu, kata saya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Bu Lino masuk, gemerlap dalam sutra krem. Laras, senang kamu datang, meski saya harap kamu pakai yang lebih meriah. Dia pandang gaun hitam sederhana, saya dengan tidak suka. Saya pakai yang pantas, kata saya. Senyumnya tajam. Nah, meja kamu sudah siap. Nomor 27 dekat dapur. Kamu pasti paham. Banyak tamu penting harus diakomodasi. Saya paham sempurna. Saat jalan ke meja pengasingan, saya cat Pak Budi. Dokumen ditandatangani pagi ini. Ayah sangat diobati. Rekam segalanya. Jawabannya, sempurna. Tunggu sinyal saya. Upacara jadi kabur sentimen palsu. Bu Lino usap mata kering saat ucap janji soal menghargai masa emas Pak Budi. Adi berdiri sebagai saksi, senyum seperti baru tutup deal abad ini. Ayah goyah sedikit di altar, jawabannya hampir tak terdengar. Resepsi mulai dengan toas campakne dan hidangan pembuka elegan. Saya duduk di meja jauh, awasi ruangan seperti pemain catur, visualisasikan gerakan. Pak Budi di meja 12 pura-pura pasangan saya. 2 polisi di meja terpisah. Pak Hadi tunggu di lobi dengan dokumen hukum.
Lalu Adi ambil mikrofon. Ladies and gentlemen, mulai Adi dengan percaya diri halus seseorang yang mau tutup deal. Sebelum kita lanjut rayakan persatuan indah ini, saya punya pengumuman yang tunjukkan betopo ayah percaya podo pengantin baru dan keluarganya. Ruangan sunyi. Bu Lino berdiri di samping ayah, tangan posesif di bahu. Ayah tatap kosong. Pagi ini, lanjut Adi, ayah ambil keputusan bijak amankan masa depannya dengan beri saya surat kuasa penuh atas urusannya. Ini akan pastikan aset dikelola benar dan kebutuhan kesehatannya terpenuhi saat dia nikmati pensiun dengan istri baru yang cantik. Gumaman merambat. Beberapa rekan bisnis Adi anggo setuju. Adi angkat gelas campakne. Lebih lanjut, ayah setuju jual rumah joglo keluarga, Lomo untuk jalan bagi pengembangan baru yang akan revitalisasi pusat Yogyakarta. Hasilnya akan pastikan dia dan Lino hidup nyaman di fasilitas lansia terbaik di provinsi. Ponsel saya bergetar. Pak Budi, sekarang. Saya berdiri. Maaf, panggil saya, suara potong Gumaman. Saya punya tambahan untuk pengumuman kakak saya. Senyum Adi goyah. Laras, ini bukan waktunya. Oh, justru ini waktunya. Saya jalan ke meja utama, keluarkan ponsel. Karena kita lagi umumkan masa depan ayah, tamu harus tahu gambaran lengkap. Bu Lino maju. Duduk, Laras. Kamu bikin scene. Tidak, Lino. Kamu yang bikin scene. Saya cuma kasih adegan penutup. Saya hubungkan ponsel ke sistem AV Hotel. Moyo bantu atur dengan teknisi pagi tadi. Video pertama putar di layar ballroom. Itu dapur rumah joglo. Bu Lino hancurkan pil ke kopi pagi ayah. Suaranya jelas, 3 pil ini cukup buat dia patuh saat tanda tangan. Adi bilang, kita butuh dia cukup sadar untuk kelihatan kompeten, tapi nggak cukup untuk tanya. Desah kaget memenuhi ruangan. Wajah Bu Lino putih. Klip berikutnya, Adi dan Bu Lino di ruang kerja bahas penjualan. Begitu kita punya surat kuasa, kita bisa closing dengan pengembang Mei nanti, koto Adi. 3 miliar dibagi kita setelah biaya. Gimana Laras? Tanya Bu Lino. Dia dapat 0. Ayah terlalu bingung untuk ingat punya anak ketiga kalau kita susun koto-koto benar. Ruangan meledak. Beberapa rekan Adi berdiri pergi. Saya angkat tangan minta diam masih odo lagi. Video berikut dari kamera tersembunyi pagi ini di ruang kerja. Ayah hampir tak sadar, dibimbing tanda tangan dokumen yang tak bisa dia baca. Adi pegang tangan ayah stabil, Bu Lino coacing. Tanda tangan di sini, Pak Budi. Percaya kami. Cukup, teriak Adi maju ke kontrol AV. Pak Budi potong jalannya. Saya kira tidak. Dia tunjuk identitas. Budi Santoso, pengacara wakil kepentingan Pak Budi Kusumo. Dresari masuk dari lobi, berkas medis di tangan. Saya Dresari Pratiwi, neurolog Dirsub Sarjito. Saya rawat Pak Budi. Dia sengaja diberi benzodiazepin, bukan diresepkan dokter sah. Kadar di darahnya merupakan penyalahgunaan medis. Bu Lino coba lari, tapi 2 polisi off-duty blokir. Tambahan, lanjut Pak Budi, Pak Hadi, notaris asli Pak Budi selama 20 tahun, konfirmasi surat kuasa yang ditandatangani pagi ini palsu dan didapat di bawah tekanan. Pak Hadi masuk, serahkan surat podo Adi dan Bu Lino. Ini surat larangan mendekat. Kalian berdua dilarang dalam radius 500 meter dari Pak Budi Kusumo atau propertinya. Ayah tampak fokus pertama kali sepanjang hari. Kejutan pengungkapan, atau mungkin adrenalin, tembus kabut obat. Dia pandang Bu Lino, lalu Adi, ekspresi dari bingung ke sakit ke marah. Kalian racuni saya. Suaranya pecah. Adi, kamu anak saya.
Bagaimana bisa? Topeng Adi akhirnya retak. Kamu mau buang semuanya. Rumah joglo ini bernilai miliaran, dan kamu cuma duduk di atasnya seperti kuil untuk ibu. Ini rumah keluarga kita, kata ayah, suara lebih kuat sekarang. Rumah ibumu. Saudaramu korbankan segalanya untuk rawat saya di sini. Laras martir yang tak bisa lepas, Bu Lino meludah, tinggalkan persona manis sepenuhnya. Dia akan biarkan kamu mati di rumah lapu itu cuma buat jaga kenangan. Rumah lapu itu tempat saya dan istri besarkan anak-anak, kata ayah berdiri goyah tapi penuh tekad. Tempat kami bangun hidup, dan tempat saya rencana tinggal sampai mati tanpa kalian. Polisi sungguhan yang Pak Budi panggil datang. Mereka tinjau bukti, ambil keterangan Desari dan Pak Hadi, lalu dekati Bu Lino dan Adi. Kalian ditangkap karena penyalahgunaan lansia, penipuan, dan konspirasi eksploitasi finansial. Saat mereka digiring keluar dengan borgol, Adi pandang saya. Kamu rusak segalanya. Tidak, kata saya. Kamu yang rusak segalanya saat putuskan ayah cuma sumber uang. Ruang resepsi chaos. Tamu pergi, bisik-bisik. Kue pengantin megah tak tersentuh, monumen pernikahan yang bertahan tepat 1 jam. Sisanya terjadi lambat. Tapi entah bagaimana semua sekaligus, saat Adi dan Bu Lino digiring keluar, keberanian Adi akhirnya hancur total. Kamu nggak paham, teriaknya berontak di borgol. Saya punya utang. Orang yang saya hutang. Ini satu-satunya jalan keluar. Jalan keluarmu lewat hancurkan ayah kita, suara Moyo menggema. Dia berdiri beku di samping kue, tapi sekarang maju, air mata mengalir. Saya bela kamu. Saya bilang Laras paranoid. Tuhan, Adi, saya bantu mereka. Kamu nggak tahu, kata saya pelan. Saya seharusnya tahu. Saya pilih tak lihat karena lebih mudah. Dia pandang ayah yang bersandar berat di lengan Pak Budi. Maaf, Pak. Saya gagal kamu. Ayah raih tangan bebasnya ke Moyo. Kita semua buat kesalahan, nak. Balrom kosong cepat. Teman Bu Lino kabur seperti tikus dari kapal tenggelam. Rekan bisnis Adi sudah ditelepon, jaga jarak dari skandal. Hanya segelintir teman ayah sungguhan yang tinggal. Bu Warsih dan Pak Warsih, teman pusat lansia, orang yang kenal keluarga kami bertahun-tahun. Budi, kamu baik-baik saja, teman lomo, tanya Pak Warsih pelan. Saya akan baik, jawab ayah, suara lebih kuat dari bulan-bulan lalu. Berkat Laras. Pak Budi maju. Pak Kusumo, kita perlu bawa ke rumah sakit untuk evaluasi penuh. Dokumentasi untuk kasus. Kasus. Ayah tampak bingung lagi, tapi kali ini bingung alami, bukan kabut obat. Mereka akan didakwa, jelas Pak Budi lembut. Ini kejahatan serius, Pak. Penyalahgunaan lansia, penipuan, percobaan pencurian aset miliaran. Mereka hadapi waktu penjara panjang. Ayah angguk pelan, lalu pandang resepsi yang hancur. Semua biaya ini, semua pemborosan. Jangan khawatir sekarang, kata saya. Tapi Bu Lino, bahkan di borgol, tak tahan serang terakhir. Saat polisi bawa dia lewat kelompok kami, dia tertawa pahit. Kamu pikir menang? Pak Budi sudah tanda tangan dokumen. Surat kuasa legal. Pengacara saya akan keluarkan saya besok pagi, lalu kita lihat siapa yang punya rumah joglo ini. Pak Hadi berdehem. Sebenarnya, Bu Wijaya, atau Nona Wijaya karena pernikahan ini batal karena penipuan, dokumen yang pengacara kamu temukan memang ditandatangani Pak Budi. Tapi bukan yang kamu pikir. Dia keluarkan map dari tas. Lihat, Laras hubungi saya minggu lalu. Kami siapkan trust hidup baru, tempatkan rumah joglo ke trust irrevocable dengan Laras sebagai trustee.
Pak Budi tanda tangan kemarin sore saat momen jernih saat Laras berhasil jogo kamu dari beri obat. Disaksikan Desari dan dua perawat di klinik biasa. Semua bisa bersaksi kompetensi mentalnya saat itu. Wajah Bu Lino abu-abu. Mustahil. Saya bersama dia seharian kemarin. Bukan antara jam 2 sampai 4 sore, koto saya. Saat kamu fitting baju pengantin terakhir, kamu begitu yakin kendali sehingga tak pikir 2 jam akan berarti. Kamu kecil Bu Lino menerjang saya, tapi polisi tahan. Tambah tuduhan percobaan penyerangan, koto Pak Budi tenang saat mereka seret dia pergi. Dia jerit. Adi janji saya. Dia bilang mudah. Ayah payah dan anak perempuan perawan. Dia bilang mereka tak akan sadar. Adi, dengar dari mobil polisi, tampak hancur. Dunia sempurna ideal dan penampilan runtuh, dan lebih buruk, sekongsinya baru lempar dia ke bawah bus. Manajer hotel muncul, gelisah. Pak Kusumo, soal resepsi, kirim makanan ke shelter tunawisma, koto ayah tegas. Biarkan orang lain untung dari bencana ini. Dan kue? Moyo tiba-tiba tertawa, suara agak histeris. Ya Tuhan, kue itu. Kue pengantin sempurna untuk pernikahan penipuan sempurna. Ayah pandang kue menara 5 tingkat, ambil garpu kecil dari meja, potong bagian rapi. Dia cicip, kunyah pelan, lalu letakkan. Terlalu manis, katanya. Seperti Lino. Manis buatan untuk sembunyikan rasa pahit setelahnya. Meski segalanya, saya tersenyum. Ayah kembali. Saat Pak Budi bantu kumpul bukti dan siap pergi, realitas mulai meresap. Kakak saya akan ke penjara. Ayah hampir lolos kehilangan segalanya. Keluarga kami hancur. Tapi ayah hidup, jernih, dan aman. Ayo pulang, koto saya, pegang lengannya. Pulang, ulang ayah, lalu berhenti. Laras, apa yang kamu lakukan, korbankan karier, hubungan, segalanya untuk rawat saya, lalu ini, selamatkan saya dari kebodohan sendiri. Kamu nggak bodoh, Pak. Kamu rentan dan mereka eksploitasi itu. Saya kesepian, akui dia. Setelah ibumu, saya cuma mau tak merasa sendiri. Kamu tak pernah sendiri, koto saya. Saya di sini sepanjang waktu. Saya tahu, katanya lembut. Saya lihat sekarang. Saat kami jalan keluar Hotel Grand Merapi, tinggalkan reruntuhan pernikahan yang jadi tep, saya rasakan sesuatu yang tak saya alami 3 tahun. Lega. Beban kewaspadaan konstan, bertarung sendirian lawan kecurigaan yang semua anggap gila, mulai terangkat. Besok ada proses hukum, drama keluarga, dan proses penyembuhan panjang. Tapi malam ini, kami pulang ke rumah joglo ibu. Rumah kami, tempat lantai kayu jati berderit dengan kenangan, dan setiap dinding simpan kebenaran siapa kami sebenarnya. Keluarga, rusak, memar, tapi tak terkalahkan. Selama saya punya napas di tubuh untuk lindungi yang paling berharga. Perjalanan pulang dari hotel sunyi, kecuali napas ayah dalam-dalam sesekali, seolah bersihkan racun dari paru. Moyo ikut mobilnya sendiri. Dia tolak tinggal sendiri lagi, katanya galak. Matahari sore panjang bayang di jalan familiar Yogyakarta, dan segalanya tampak berbeda, lebih tajam, lebih nyoto. Bu Warsih tunggu di teras dengan semangkuk soto ayam terkenal. Saya pikir kalian butuh makanan sungguhan setelah omong kosong itu, katanya kasar. Tapi matanya basah. Ibumu pasti bangga sekali sama kamu, Laras. Di dalam, rumah joglo terasa seperti tempat suci. Ayah jalan pelan tiap ruangan, sentuh furnitur, pandang foto, seolah lihat segalanya pertama kali dalam berbulan-bulan. Dia berhenti di potret ibu di lorong. Maaf, Siti, bisiknya. Saya hampir hilang segala yang kamu cintai. Dia akan paham, koto saya. Laras,
koto moyo lembut. Orang lakukan hal nekat saat berduka. Kami duduk di meja dapur, meja sama tempat ibu hidang ribuan makanan, tempat perdikerjakan dan kue ulang tahun dirayakan. Soto rasanya seperti kenyamanan itu sendiri. Opo yang terjadi sekarang? Tanya ayah. Pak Budi, yang ikut pulang pastikan kami aman, letakkan sendok. Adi dan Lino akan diadili Senin. Dengan bukti kita, video, rekam medis, dokumen palsu, mereka hadapi waktu serius. Penyalahgunaan lansia dengan eksploitasi finansial di atas miliar rupiah. Itu kejahatan federal. Kita bicara potensi puluhan tahun penjara. Wajah ayah runtuh. Anak saya sendiri. Dia buat pilihannya sendiri, kata Pak Budi lembut. Kamu korban dia, bukan ayahnya di matanya. Ketukan pintu potong kami. Kurir dengan amplop urgen. Di dalam catatan tulis tangan Adi entah bagaimana dari tahanan. Pak, saya tahu kamu tak akan maafkan saya, dan saya tak pantas, tapi kamu harus tahu. Lino punya mitra, orang yang dia kerja dulu. Mereka mungkin datang untuk rumah. Hati-hati. Ini lebih besar dari kita. Maaf. Seberapa pun nilainya, saya minta maaf. Pak Budi langsung telepon polisi. Kita butuh pengawalan rumah ini. Tapi saya tak takut lagi. Biar mereka datang, kata saya. Mereka akan temukan keluarga ini tak semudah dipecah seperti yang mereka pikir. Ayah raih dan genggam tangan saya. Tak ada lagi bertarung sendirian, nak. Kita hadapi apapun bersama. Jam-jam berikut kabur. Polisi ambil catatan Adi serius, mulai selidiki masa lalu Lino. Mereka temukan dia lakukan ini sebelumnya, 2 kali, 2 lansia lain, keduanya meninggal dalam keadaan mencurigakan, keduanya tanda tangan serahkan aset besar tak lama sebelum mati. Dia Black Widow, kata detektif. Ayahmu beruntung masih hidup. Saat malam tiba, Moyo siapkan kamar tamu untuk menginap. Ayah minum obat sungguhan, hanya obat sungguhan, pertama kali dalam berbulan-bulan, dan saya duduk di kursi goyang ibu. Akhirnya izinkan diri rasakan kelelahan 3 tahun kewaspadaan. Ponsel bergetar dengan pesan. Teman Jakarta, yang lihat berita. Rupanya jebakan pernikahan ungkap sindikat penyalahgunaan lansia trending lokal. Diko, mantan, kirim sederhana, lihat berita. Kamu luar biasa. Ayahmu beruntung punya kamu. Tapi pesan yang paling berarti dari ayah, yang baru belajar chat cuma buat kirim itu. Terima kasih tak menyerah podo soyo. Ibu selalu bilang kamu pejuang kita. Dia benar. Minggu pagi datang lembut. Ayah sudah dibengkel sebelum sarapan, tangan stabil kerjakan proyek baru. Kotak kecil, katanya, untuk simpan hal penting aman. Moyo buat resep pancake ibu, buruk tapi dengan tekad. Rumah terasa hidup lagi. Bel pintu berbunyi, saya tegang, tapi hanya Pak Hadi dengan dokumen. Terusnya besi, yakinkan dia. Rumah joglo dilindungi selamanya. Tak bisa dijual tanpa persetujuan bulat dari ketiga anak Pak Budi. Dan mengingat situasi Adi sekarang, dia tetap anak saya, kata ayah pelan. Saat dia keluar, kapanpun itu, akan ada tempat untuknya di sini. Kalau dia mau, kalau dia benar-benar berubah. Moyo dan saya pandang sekilas, tapi tak bilang opo-opo. Itu ayah, selalu percaya penebusan, meski hampir hancurkan dia. Saat Pak Hadi pergi, lebih banyak tetangga datang. Berita menyebar di Yogyakarta seperti api. Mereka bawa lauk, tawaran bantu, dan yang terpenting, kehadiran. Komunitas yang Bu Lino coba tipu kini kumpul di sekitar salah satu mereka. Ibumu sentuh banyak hidup, kata Bu Wilson dari gereja. Kami tak akan biarkan seseorang hancurkan keluarganya. Sore harinya rumah penuh orang.
Kumpul dadakan ganti resepsi gagal. Ayah tertawa, benar-benar tertawa, dicerita lomo teman memancing. Moyo ajar anak-anak main kartu di meja makan, dan saya berdiri di pintu awasi semuanya. Pikir betapa dekatnya kami kehilangan segalanya. Pak Budi muncul di samping. Kamu lakukan bagus, Laras. Tak banyak orang mau bertarung sekeras itu. Cuma rumah, koto soyo. Tapi kami berdua tahu itu bohong. Ini rumah, koreksi dia. Dan kamu lindungi. Saat tamu terakhir pergi dan ayah ke kamar tidur, dia berhenti di pintu soyo. Soyo pikir-pikir, katanya, kamu korbankan 3 tahun hidup untuk soyo. Karier, hubungan, segalanya. Soyo tak bisa bayar itu. Pak, soyo tak mau, biarkan soyo selesai. Rumah joglo sekarang di trust, terlindungi. Tapi soyo mau kamu tahu ini akan selalu rumahmu. Rumahmu dan Moyo. Dan yo, bahkan adikalau dia temukan jalan kembali jadi anak yang soyo besarkan. Tapi Laras, kamu penjaganya. Kamu selamatkan. Kamu selamatkan soyo. Dia peluk soyo saat itu. Pelukan sungguhan pertama sejak ibu meninggal. Kuat dan yakin dan hadir. Sekarang, katanya mundur dengan senyum kecil. Soal kamu ambil hidupmu kembali. Firma di Jakarta telepon kemarin sebelum jaos pernikahan. Mereka ingin tahu kamu siap kembali. Mungkin saatnya kamu berhenti rawat semua orang lain. Soyo pandang lorong podo foto ibu, podo dinding yang simpan sejarah kami. Mungkin, koto soyo, tapi belum. Kita punya penyembuhan dulu. Semua kita. Ayah angguk, paham. Beberapa hal lebih berharga daripada karier atau hidup kota. Beberapa hal layak diperjuangkan, bahkan saat semua bilang kamu salah. Saat saya akhirnya berbaring di tempat tidur masa kecil malam itu, saya pikir soal Bulino dieselnya, dihadapi konsekuensi keserakahan, soal pernikahan yang jadi medan perang. Mereka pikir kami lemah. Seorang lansia dan anak perempuan perawan. Mereka salah. Rumah joglo berderet di sekitar soyo, familiar seperti detak jantung soyo sendiri, aman, terlindungi, milik kami. Besok bawa proses hukum dan perhitungan keluarga, tapi malam ini kami di rumah. Dan itu cukup. Itu segalanya.